Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salte, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asari Alhal, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor pokok mahasiswa 239022495132 melakukan PTL siklus 2 pada UPTD SD Impres 4 Kalabahi Barat. Silakan Bapak Ibu mengikuti dan memantau kegiatan saya hari ini, Kamis 9 November 2023. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita belajar. Tuhan Yesus, kami belajar. Beri kami supaya kami belajar dengan baik. Ini doa dan harapan kami berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak Guru. Pagi hari ini semua sehat? Sehat. Semua hadir atau masih ada yang sakit, ada yang berhalangan? Semua hadir. Ya, baik. Kita akan masuk pada pembelajaran kita pagi hari ini. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, kita akan menyaksikan sebuah video, tapi video ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu kerjasama anggota ASEAN di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati video tentang bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik, peserta didik dapat menelaah bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati PowerPoint tentang bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang kerjasama di bidang ekonomi dan politik di lingkup ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati PowerPoint mengenai teks eksplanasi, peserta didik dapat menemukan informasi penting yang dibaca dengan tepat. Dan yang keempat terakhir, setelah berdiskusi tentang teks eksplanasi berjudul ASEAN Power Grid, peserta didik dapat menentukan struktur teks eksplanasi yang dibacanya dengan tepat. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan hari ini. Untuk itu, kita sebelum masuk pada pembelajaran kita, ya materi inti kita akan menyaksikan bersama video pembelajaran tentang materi tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kerjasama ASEAN di bidang sosial, budaya, dan politik. Indonesia merupakan salah satu negara pencetus perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam. Sebagai tuan rumah penyelenggara acara-acara ASEAN dan tempat kantor sekretariat ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dilakukan seniman budaya bersama, penanggulangan bencana alam bersama, dan pelestarian lingkungan. Kerjasama di bidang politik dan keamanan antara ASEAN diperlukan agar stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan ASEAN dapat senantiasa
terjaga. Perselisihan harus diselesaikan dengan cara damai untuk mencegah bentuk kerjasama politik yang dilakukan ASEAN meliputi pembentukan kawasan keamanan ASEAN, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral atau ZOFAN. Disepakatinya perjanjian ekstradisi, yaitu memulangkan tersangka kejahatan ke negara asalnya, dan kerjasama dalam penanggulangan narkoba melalui draft di ASEAN. Upaya ASEAN dalam memberantas narkoba meliputi melakukan deklarasi pemberantasan narkoba, menyelaraskan strategi dalam penanggulangan narkoba dalam wilayah ASEAN, memperkuat upaya penegakan hukum terkait masalah narkoba, penyusunan undang-undang, dan memberikan penyuluhan kepada pelajar mengenai bahaya narkoba. Indonesia menganut politik bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak terikat dan tidak memihak pada kekuatan negara tertentu serta aktif dalam kerjasama internasional, termasuk tanggap saat ada negara lain yang memerlukan bantuan Indonesia. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN meliputi menengahi konflik Moro di Filipina, menengahi konflik Kamboja, Vietnam, aktif dalam upaya pemberantasan terorisme di Asia Tenggara, dan ikut serta memberantas perdagangan narkoba di kawasan ASEAN. Diadakan pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN atau disingkat dengan ADMM. Pertemuan ini bertujuan menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan ASEAN melalui dialog dan kerjasama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, demikian ya video kita telah nonton bersama apa yang disampaikan lewat tayangan video ini. Kita paham ya, kita memahami, kita menyimak, kita memahami. Nah, untuk itu ya, setelah kita melihat tayangan video ini, kita ya, ini kelompok sudah dibagi ya, tinggal materi yang kita sudah lihat di layar ini kita isi sesuai dengan ini lembar kerja yang Bapak Guru sudah bagikan ya. Jadi silakan, jadi tulis di ini ya. Bapak tolong ambil kertas. Oh ya. Ya, ini tolong di tulis jawaban sendiri ya. Ya, itu soal sudah ada di situ, tinggal kamu tulis jawabannya saja. Lalu nanti jawabannya kita presentasikan. Jadi ya, cukup satu kelompok diwakili oleh satu orang saja ya. Ini tulis jawabannya, lalu ini satu kelompok nanti presentasikan. Saya satu siswa mempresentasikan satu orang saja yang mempresentasikan ya. Tapi semua kerja ya kerja. Soal sudah ada di dalam itu lembar kerja, tinggal kamu isi tulis kembali
jawabannya saja, lalu baca. Ketika diminta untuk baca, kamu baca ya di depan. Ya, silakan. Tulis di bagian belakang itu saya. Ya, tulis. Soalnya sudah ada di dalam itu lembar kerja itu, ya. Tinggal, ya, ditulis saja. Ya, ya. Soalnya ada di sini. Ya, ini soal ini yang ini jawaban ini yang ditulis, ya. Ini soal jawaban yang ditulis. Soalnya ini tidak usah ditulis, yang ditulis jawabannya saja ya, supaya tidak menyita waktu. Karena kita materinya agak luas, jadi kita tulis jawabannya saja ya. Ya. Jawabannya saja. Ya, ada 8 nomor. Ya. Ada 8 soal, tinggal soal itu kamu baca, paham, setelah itu baru tulis jawabannya. Of Energy Corporation APAEC. Target ini akan mencapai nilai komitmen kuat dari anggota ASEAN untuk bersama-sama mengintegrasikan strategi dan inisiatif pengembangan energi bersih dan terbarukan. Karena ini adalah dasar yang kuat untuk kesuksesan transisi energi di masa depan yang lebih berkelanjutan dan sangat penting bagi generasi kita berikutnya. Kata Arifin pada acara Singapura International Energy Week di Singapura Senin 25 Juni. Ya. Next, satu orang lagi. Ya, ini kursi, silakan baca. Teknologi dan informasi, teknologi energi salur air dinilai menjadi aspek penting dalam mendukung pemanfaatan energi di kawasan ASEAN. Kami sangat berharap ke depan negara-negara ASEAN dapat saling terhubung melalui ASEAN Power Grid untuk menciptakan kawasan ekonomi regional yang berdaya saing tinggi di bidang pembangunan infrastruktur, kerjasama energi, serta teknologi informasi dan komunikasi TIK, serta menuju net zero emisional harapnya. Hingga saat ini sudah ada beberapa proyek interkoneksi jaringan sebagai bagian dari mekanisme ekspor impor listrik EBP di Asia, seperti antara Pulau Malaysia, Singapura, Pleiton, Woodlands, Thailand, Pulau Malaysia, Sadao, Cuping, Yongnai, Jurun, Indonesia, Malaysia, Kalimantan Barat, Sarawak, dan Thailand, dan Laos. Saya yakin kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN akan meningkat dalam waktu dekat, ungkap Arifin. Ya, terima kasih. Di depan, ya. Arifin menyoroti rencana Indonesia mengembangkan smart grid yang apa tuh? Baterai. Apa tuh? yang disebut Nusantara Grid. Mulai tahun 2025,
Ide tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan perlu menyediakan akses energi bagi masyarakat lokal. Supergrid juga dimaksud untuk mengatasi ketidaksesuaian antara sumber daya dan sumber terbaru dan lokasi daerah permintaan listrik yang tinggi. Jelasnya, komitmen dan solusi Indonesia. Indonesia sendiri berkomitmen mendorong negara-negara di ASEAN untuk mencari sumber EBT dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk rencana ekspor listrik berbasis sumber surya ke Singapura. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di negara tersebut, Indonesia akan mendukung anggota ASEAN lainnya memanfaatkan energi terbarukan atau energi lainnya untuk kebutuhan dalam negeri masing-masing negara, tegas Arifin. Ya, berikut kelompok harimau. Next. Ganti lagi. Ini Joko lagi gantian. Jadi tidak ya. Baik. Baca saja Jun. Melalui kerjasama ini, Indonesia berharap mampu ketersediaan akses terlingkungan dan keterlanjutan energi dapat tercapai melalui teknologi bantuan gabungan serta peningkatan kapasitasi. Kita bersama-sama harus membahas untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih hijau bagi generasi muda kita. Harap Arifin, PLTS sendiri diprioritaskan menjadi tulang penggunaan sistem kelistrikan nasional di masa mendatang. Terkait isu interminal, Arifin memberikan sosial melalui komunikasi penyimpanan, misalnya produksi hidrogen atau penyimpanan pompa selama kelebihan produksi solar PV akan membantu produksi listrik selama beban puncak. Sistem ini lebih efisien dibandingkan yang menggunakan solar gas pada saat beban puncak. Ya. Next, berikut paragraf yang terakhir untuk kelompok Garuda. PLTS sendiri diproyeksikan menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional di masa mendatang. Terkait isu intermitensi, Arifin memberikan solusi melalui kombinasi penyimpanan, misalnya produksi hidrogen atau penyimpanan pompa selama kelebihan produk solar PV akan membantu produk listrik selama beban puncak. Sistem ini lebih efisien dibandingkan dengan yang menggunakan solar gas pada saat beban puncak. Salah satu teknologi untuk mengatasi masalah intermitensi yang sedang diterapkan di Indonesia adalah mengembangkan floating solar PV yang berdampingan dengan pembangkit listrik tenaga air, salah satunya PLTS Terapung Tirta sebesar 145 MW yang merupakan PLTS Terapung terbesar di ASEAN. Jelas Arifin, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Agung Pribadi. Ya. Ini kerja, nanti setelah kerja dikumpulkannya. Ya kerja 4 nomor, 5 nomor ya.
Ya, setelah kerja nanti setelah kerja dikumpulkan saja karena kita waktu, jadi setelah kerja dikumpulkan. Ya, silakan bekerja. Bagaimana? Ada yang suka sulit? Ya, sudah? Gak paham? Ya. Jadi tidak kerja dari sini. Iya, iya. Ya, semua ya, masing-masing kerja ya. Tidak kelompok lagi. Ya, di sini. Mulai kerja dari sini ya. Barangkali kita punya pembelajaran cukup sampai di sini. Jawaban soalnya yang tadi sudah dikerjakan itu, ya mari Bapak Guru ambil. Setelah itu ya. Iya ya. Empat lima. Ya. Ya, satu orang ini siap untuk memimpin kita sembahyang. Setelah itu baru kita istirahat. Ya, terima kasih kepada siapa nama? Ya, Leo telah membawa kita dalam doa. Ya, kita sebelum kita melangkah keluar, selamat siang anak-anak. Ya, silakan istirahat.